apa namanya, sebelum Rakornas itu kan harapan publik sebenarnya banyak. Mengingat serangan-serangan ke Partai Demokrat ini juga cukup santer begitu, cukup tajam, dan diharapkan Partai Demokrat menjawabnya melalui Rakornas. Mungkin bukan tidak meminta KLB, bukan seperti itu, karena ini urusan dari partai itu sendiri. Tetapi ketika melihat energi dari Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina ini banyak tersedot ke partai, disebutkan ini seharusnya menjadi momen untuk Pak SBY di situ untuk mulai mundur dari partai dan konsen mengurus negara begitu, tidak hanya mengurus partai saja. Saya juga berpikir seperti itu. Ini sebenarnya momentum untuk bagi presiden kita mengundurkan diri dari elemen partai politik itu. Gitu. Karena bisa jadi selama ini persoalan yang membekap presidensial kita karena adanya warna kekuatan partai politik tertentu itu yang seolah-olah mendominasi kekuasaan presiden ini. Yang kemudian warna kekuatan-kekuatan lain selalu mencurigai presiden ini berbuat untuk warna ini. Di situ. Sehingga sistem presidensial kita seolah-olah kita mengatakan ini tidak stabil karena diganggu terus. Karena bisa jadi seperti itu persoalannya. Ada kompetisi di antara warna-warna kekuatan politik yang permasalahannya karena warna kekuatan politik itu masuk pada kekuasaan negara, namanya presiden di situ. Nah, ini yang harusnya saya berpikir bahwa bisa jadi memang SBY sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dia mungkin tidak memiliki persoalan, kinerjanya bagus, tapi karena dia membawa baju partai dalam ruang presidensial itu, akhirnya mau tidak mau 70-80% orang mencurigai apakah benar atau tidak bahwa segala yang dilakukannya untuk partai politiknya di situ. Nah, klimaksnya ketika kemarin melihat pidatonya, dia mengatakan akan berdiri paling depan, siapapun seperti ini. Seharusnya kan beliau berpidato di hadapan rakyat Indonesia akan berdiri paling depan mengawal negara hukum ini. Negara hukum ini harus berada di atas relnya, yaitu menjamin persamaan semua orang di muka hukum, jaminan perlindungan hukum bagi siapapun warga negara. Tetapi ini konteksnya adalah kok dia membuat suasana seolah-olah ada perang saudara nih. Ini perang sama siapa? Ini kaget juga saya melihat ketika itu. Ini mau perang sama siapa? Ini Partai Demokrat ini saya akan berdiri paling depan seperti ini. Loh, ini kan tidak bisa seperti ini. Bagaimanapun presiden itu dalam 24 jam, dalam 1 detik dia tidak bisa mencopot pin kepresidenannya. Dia adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, ini mungkin seharusnya menjadi momentum presiden harus melepaskan jubah partai politiknya agar persoalan-persoalan privat partai politik itu tidak masuk menjadi persoalan kekuasaan presiden. Persoalan misalnya Nasaruddin itu adalah persoalan privat partai politik. Tidak perlu masuk pada level kepresidenan seperti itu. Tapi sekarang faktanya mau masuk semua ini persoalan partai politik ini di situ. Akhirnya sulit kita membedakan. Ini yang mana persoalan negara, masalah negara, masalah privat. Bagi misalnya masalah KLB, penggantian ketua umum partai, ya urusan partai. Dalam semalam mau ganti ketua umumnya 5 kali nggak ada masalah. Harusnya tidak menyita perhatian kepada negara ini. Tidak menyita energi bangsa kita ini seperti itu. Mau 5 kali ganti ketua umum nggak ada masalah karena pejabat ketua umum bukan presiden. Yang repot kalau misalnya ketua umum itu adalah presiden karena implikasinya dahsyat pada kekuasaan presiden. Tapi ini ketua umum orang biasa, bukan kalau pejabat sebenarnya negara. Tidak masalah karena hanya posisinya ketua Dewan Pembina dan bukan ketua umum yang memang mengurusi harian partai tersebut. Menurut Anda masih efektifkah? Artinya harus benar keluar ataukah memang masih jabat struktural? Harus keluar memang. Seharusnya kan pernah ada wacana dari pemerintah, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Wali Kota itu tidak boleh menjadi pemimpin partai politik. Bagus ide itu, tapi kenapa tidak dinaikkan sampai di atas, sampai presiden? Seperti itu. Kenapa? Karena modal yang disebutkan tadi itu satu-satunya presiden memiliki modal 60%, itu presiden kita sekarang itu modalnya ternyata tidak bisa maksimal digunakan. Seperti itu karena selalu orang berasumsi dia berpikir untuk kepentingan partai politiknya. Di situ padahal dia presiden seluruh rakyat Indonesia di situ. Nah, kalau misalnya dia melepaskan jubah partai politiknya, dia bisa fokus memikirkan negara ini, urusan partai politik, urusan partai itu. Dia tidak perlu juga khawatir akan berhenti di tengah jalan. Toh juga sistem presidensial kita itu fix 5 tahun dan tidak bisa dengan asumsi-asumsi politik DPR memberhentikan presiden. Harusnya kan itu modal yang sangat kuat bagi seorang presiden. Harusnya begitu ya. Harusnya seperti itu sehingga dia tidak perlu sibuk dengan urusan-urusan privat dari sebuah partai politik gitu. Sebuah ironi dari sistem presidensial kita berarti ini. Oke, terima kasih Mas Irwan Putrasidin telah bergabung bersama kami. Selamat